Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Lastama Sinaga, dosen program studi pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Strategi Pembelajaran IPA dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk memaparkan mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada delivery, saya akan menjelaskan apa yang harus saya sampaikan pada proses perkuliahan Strategi Pembelajaran IPA. Pada interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif. Sebelum saya menjelaskan proses perkuliahan Strategi Pembelajaran IPA dengan metode DIA, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA. Strategi Pembelajaran IPA merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan IPA dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini akan menelaah dan mengkaji hakikat strategi pembelajaran IPA, prinsip dan konsepnya dalam pembelajaran IPA yang efektif, dan mendiskusikan pendekatan, strategi, metode, model, keterampilan dasar mengajar IPA di SMP, pengenalan dasar kerangka kerja, teknologikal, pedagogikal, content knowledge dalam pembelajaran IPA, menyusun dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model rubrik, serta melakukan peer teaching sebanyak 2 kali pertemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIA dalam perkuliahan Strategi Pembelajaran IPA. Yang pertama, metode delivery. Pada delivery, saya menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah dalam proses perkuliahan Strategi Pembelajaran IPA. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa, diantaranya mahasiswa dapat menelaah tentang konsep dan prinsip dasar dalam strategi pembelajaran IPA yang efektif, menguasai teori perkembangan kognitif, teori belajar, pendekatan, strategi, metode, model, dan keterampilan dasar mengajar IPA di kelas, menguasai pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi dalam pembelajaran IPA, menganalisis pembelajaran konseptual dan pembelajaran yang berpusat pada siswa berbasis case and hands-on study, melaksanakan peer teaching menggunakan rencana pelaksana pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Adapun bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky, teori belajar konstruktivis kognitif dan behavioris, pendekatan, strategi, metode, model, dan keterampilan dasar mengajar IPA, pengenalan dasar kerangka TIPEC, CTL, dan SCL berbasis case dan lesson study, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan peer teaching. Sistem perkuliahan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan masih menggunakan sistem pembelajaran hibrid, yaitu gabungan antara tatap muka dan online, yang menggunakan Learning Management System pembelajaran daring atau SIPDA. Pada LMS SIPDA, saya dapat mengupload bahan ajar dan memberikan penugasan, kuis, serta melaksanakan forum diskusi sebelum melaksanakan tatap muka secara luring maupun tatap muka secara maya menggunakan video conference. Model dan metode pembelajaran pada perkuliahan strategi pembelajaran IPA bervariatif, diantaranya team-based project learning, discovery learning, problem-based learning, ceramah, diskusi, tanya jawab,
Penugasan mata kuliah menggunakan 6 tugas portofolio yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan Universitas Negeri Medan, yaitu KKNI, di mana mewajibkan 6 penugasan, yaitu tugas rutin, critical book report (CBR), critical journal report (CJR), mini riset (MR), project (PR), dan rekayasa ide. Saya membagi tugas per kelompok tentang prototipe rancangan alat dalam memecahkan masalah yang ditemukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam pembelajaran. Team-based project learning digunakan untuk penugasan project, yaitu di mana tim menemukan solusi dari permasalahan yang telah ditemukan. CBR dan CJR menggunakan discovery learning untuk digunakan sebagai latar belakang dari prototipe yang akan dirancang. Sedangkan pelaksanaan rekayasa ide dan mini riset menggunakan case method untuk mencari solusi dari permasalahan yang dituangkan dalam karya ataupun artikel dalam penyusunan mini riset. Sumber belajar yang digunakan bervariasi. Di antaranya buku yang ditulis salah satu dosen tim teaching pada perkuliahan ini, yaitu Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21, dan buku yang saya dan tim tulis yang berjudul Lesson Study for Learning Community, Pembelajaran dan Peningkatan Kompetensi Abad 21, serta publikasi artikel-artikel yang saya dan tim teaching telah tulis di beberapa jurnal terakreditasi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah metode assessment. Untuk sistem penilaian mengikuti Peraturan Rektor Unimed Nomor 4 Tahun 2022, di mana indikatornya adalah kehadiran 5%, UTS 20%, UAS 25%, dan tugas portofolio yang 6 yang telah saya sebutkan sebelumnya sebanyak 50%. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan proses perkuliahan strategi pembelajaran IPA secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Tentang pembelajaran student center. Khususnya pada saatnya ini kita akan belajar materi lesson study dan case study ya dalam hal ini. Jadi capaian pembelajaran yang harus kalian capai di materi atau pertemuan kali ini adalah kalian bisa mampu menganalisis masalah atau kasus-kasus pembelajaran di kelas, khusus kelas IPA ya, IPA terpadu di SMP, dan memecahkannya dengan metode kasus. Sudah saya terangkan kedua, ya siapa yang baca? Sudah saya terangkan. Pembelajaran studi center itu pembelajaran yang mana siswanya yang menjadi pusat dalam suatu pembelajaran tersebut. Pusat dalam suatu pembelajaran. Artinya bagaimana posisi guru dalam hal ini? Sebagai fasilitator. Fasilitator. Maksudnya fasilitator di sini apa? Ada teman-teman lain yang menambahkan? Guru gimana yang bisa? Apa arti fasilitator? Ya, menyediakan, artinya guru juga harus menyediakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh peserta didiknya. Seperti kita tahu, tuntutan pendidikan abad 21 itu kan mengharuskan kompetensi peserta didik yang 4C itu harus bisa diaplikasikan ataupun dimiliki oleh peserta didik ya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada critical thinking, creative thinking, collaboration, sama communication. Ya. Jadi 4C, kompetensi 4C ini mengharuskan peserta didik ya dalam hal ini aktif di dalam pembelajaran. Kali ini kita akan belajar pembelajaran berpusat pada siswa, di antaranya di sini lesson
lesson study dan case study ya. Untuk lesson study itu merupakan program pengembangan kualitas pembelajaran dan profesional guru dalam mengajar. Ini awal mulanya berasal dari Jepang. Jadi Jepang yang mengembangkan pembelajaran lesson study ini mula-mula di negaranya ya, untuk yang namanya student teacher. Seperti kalian, student teacher. Oke. Nah, jadi lesson study itu bukan model, bukan strategi, bukan metode, ya, bukan metode pengajaran, bukan model pembelajaran, bukan metode, tapi ini merupakan sistem, ya, sistem pengembangan, ya, pengembangan siapa? Pengembangan mutu guru atau calon guru. Nah, bisa sering dibuat di sini in service dengan service teachers. Jadi pengembangan melalui pembelajaran secara kolaboratif. Jadi kali ini nggak bisa lagi kalian kerja guru itu kerja mandiri, harus kerja yang namanya teamwork, collaboration. Itu yang harus ditekankan dalam kuliah. Baru kolegial berkelanjutan dengan memberdayakan komunitas belajar. Jadi ada siklus lesson study. Ada yang namanya plan, do, dan see. Ya, untuk plan di sini ya kamu buat rencana dalam hal ini RPP lah, ya. Kalau di perkuliahan itu LPS, ya. Bisa yang namanya membuat lesson design. Bagaimana desain pembelajaran yang akan kamu lakukan di kelas. Baru juga do, teacher conducts the lesson. Artinya di sini ketika sudah dipersiapkan seluruh rencananya, baru masuk ke kelas, ya, open class namanya. Implementation, artinya guru mengimplementasikan sebuah model pembelajaran, ya, di kelas dengan baik sesuai dengan lesson design yang tadi, yang di RPP tadi ya. Dan yang terakhir C. Nah, di open class tadi adalah observer yang akan mengobservasi pembelajaran untuk merefleksikan bersama timnya untuk merefleksikan pembelajaran yang tadi sedang berlangsung, yang sudah berlangsung ya. Artinya kalau dia ada perbaikan ya segera diperbaiki. Oke, pembelajaran dengan menerapkan lesson study bisa nanti kalian lihat di sidang. Di tahapan plan ya. Pertama karena tahun lalu itu kan 2 tahun yang lalu itu kan ada COVID ya, jadinya pembelajaran kan gak pernah daring. Jadi saya di sini dalam rencana plannya karena ini online, jadi saya membuat dari sistem mereka dulu karena belum ada. Mereka bisa mengembangkan live closing, ya, live closing atau LKPD yang interaktif di web live closing itu sendiri. Ini tahapan dunia. Untuk apa? Dan di sini ada observer langsung. Observer itu guru ini, yang ini, ya, mengobservasi kita. Ada juga mahasiswa di dalamnya saya buat supaya mengobservasi pembelajaran itu sendiri. Jangan dibuat-buat, artinya apa yang terjadi itu diungkapkan di dalam tahapan. Nah, di sini nanti saya akan berikan gambar kerja mahasiswa. Kita akan kerja kelompok. Ada kasus dalam pembelajaran IPA di kelas yang saya tuangkan di sini. Di sini nanti kalian harus berdiskusi ya secara kritis, aktif dan juga berargumen dengan baik bagaimana memecahkan masalah kasus ini dalam pembelajaran IPA. Dan lesson study itu bisa kamu ambil jadi pembelajaran di kelas ya. Disitulah studi kasus masalah-masalah yang ada di kelas tadi, misalnya yang ada di video itu didiskusikan sehingga nanti dibuat sebuah jawaban terhadap permasalahan yang terjadi kasus tersebut ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan kasusnya, ya, kasus terkhusus dalam pembelajaran IPA. Sekarang setiap kelompok bisa berdiskusi untuk menyelesaikan kasus di dalam permasalahan yang ada di lembar kerja mahasiswa.
Ya bagus, sementara bahan yang kalian bawa cuma tak terlibat itu ya. Setelah itu mari kita sih alat perangkat yang dibawa dia media pembelajaran itu yang dibawa siswanya kayak masuk ke bagian informasi penting itu muncul informasi penting itu muncul masalah. Makanya kan dari awal sebenarnya sudah jadi anak sudah bertanya mau apa ya nggak apa-apa coba bayar padahal disuruh ibunya kemana dibuat belakang kita pasti ada masalah ya itulah yang kami iya ya gimana itu jadi kalau misalnya alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif yang pertama itu seharusnya guru ini menggunakan alat peraga sesuai yang dibawa oleh siswa. Alternatif yang kedua, seharusnya guru ini menjelaskan materi dengan memberikan contoh nyata sehingga siswa lebih mudah memahami. Sebaiknya menggunakan pengamatan indera dalam pembelajaran. Yang kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Kekuatan dari alternatif tersebut, siswa lebih mudah memahami karena pembelajaran lebih kontekstual. Sedangkan kelemahan alternatifnya itu, ruangan menjadi tidak kondusif dan menjorok karena sampah dari sampah organik dari sayuran tersebut. Lalu yang keenam, memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif. Alternatif yang paling efektif menurut kelompok kami itu, ibu ini seharusnya menggunakan alat peraga yang sesuai dengan arahan yang pertama, dan lebih baik menggunakan kedua alat peraga tersebut, yaitu dari sayuran yang dibawa siswa sama gambar bahan makanan. Baru ya. Terima kasih untuk kelompok satu kasus ini. Ada yang menanggapi kelompok satu? Silakan berdiri deh. Saya juga ramai izin menanggapi dari kelompok 3. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu alternatif yang tadi tidak menggunakan maksudnya harusnya menggunakan bahan yang sudah dibawa oleh siswa. Kemudian tadi kekurangannya takutnya nanti jorok ya. Menurut kalian apa solusinya yang harusnya dilakukan guru ini untuk mengatasi iya. Untuk pertanyaannya, kami akan menjawab bahwa solusi yang tepat itu ketika pembelajaran telah selesai, maka guru ini juga harus memerintahkan siswanya untuk membersihkan kembali kondisi atau kondisi kelas tersebut, sehingga sampah-sampah yang berceceran itu dapat dibersihkan kembali. Ada lagi? Jawabannya sudah cukup baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka sudah mengikuti prosedur pemecahan masalah ini dengan baik ya, artinya mengaitkan informasi-informasi penting dan memunculkan pertanyaan dan
tadi ya. Dan yang penting di situ juga dari gurunya juga ada persiapan ke konsepnya atau persiapan ke konten pembelajaran itu masih kurang. Makanya dia menyampaikan apa? Konsep ya salah. Siswanya juga karena dari awal apa yang telah mereka bawa dihiraukan oleh gurunya, jadi mereka kemungkinan besar siswa itu tidak akan antusias lagi, ya kan? Tidak akan antusias lagi. Masa capek-capek tapi apa yang mereka bawa tidak digunakan dengan baik. Tidak masalah kalau kotor, kan ya kita juga mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Artinya jadi dari lembar kerja yang di depan tadi yang saya bagikan, inilah pentingnya kamu juga nanti sebagai calon guru, pentingnya kalian ini saya juga sebagai dosen dan kalian yang sebagai calon guru perlu menganalisis proses pembelajaran kalian yang terjadi di kelas. Ya, itulah namanya studi kasus. Artinya supaya lebih baik lagi strategi pembelajaran yang ada di dalam kelas, kalian juga perlu melihat sendiri. Oh, ini rupanya ketika tadi saya mengajar, ada video kan? Setelah di video kan, oh ini rupanya pembelajaran yang saya buat, kan gitu ya. Di sini saya masih kurang, di sini saya masih kurang. Artinya kalian bisa mengoreksi, memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Lebih baik lagi tadi gunakan observer di dalam kelas kalian. Contoh guru sejawat kalian, guru IPA, misalnya guru IPA si A yang mau observasi kalian. Makanya sangat penting guru itu harus mau dikoreksi. Kan kadang guru nggak mau dikoreksi, takut, ya kan? Takut untuk dikoreksi. Atau gara-gara apa? Malu mungkin ya. Malu apa lagi? Nah, kalau malu atau nggak mau dikoreksi, ya gimana pembelajaran kita akan berkualitas, kan begitu ya? Nah, jadi itulah prinsip dari tadi lesson study dan juga studi kasus tadi. Artinya pembelajaran itu perlu dianalisis, ya, perlu ditingkatkan dengan bisa kamu gunakan model pembelajaran studi kasus ini, atau juga bisa dengan cara pengembangan pembelajaran, ya, cara kamu mengajar pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran abad 21 dengan sistem lesson study. Artinya belajar dari pengalaman orang lain dan diri sendiri, kan begitu? Ya, jadi dalam hal ini nanti kalian sebagai calon guru harus menerapkan ya konsep pembelajaran lesson study dan juga studi kasus, ya, metode pembelajaran studi kasus perlu kalian terapkan dalam pembelajaran IPA. Ya, oke. Selanjutnya ini kalau dikumpulkan tadi ya, yang ada disebutkan saya terima kasih. Menguasai materi hari ini, kalian bisa kalian semua itu lebih memahami materi ini. Kalian diharapkan ya, ini sebagai tugas rutin untuk menganalisis pembelajaran dengan metode studi kasus seperti latihan ini. Dari video pembelajaran, ada pembelajaran di sini oleh Ibrahim dan saya juga video pembelajaran saya, kalian analisis dengan menggunakan yang namanya metode studi kasus. Minggu depan bisa dikumpulkan melalui learning management system kita, yaitu SIGDA, ya. Nanti saya akan kasih kantong tugasnya. Oke? Siap dilaksanakan? Ya. Oke. Ya. Adakah pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian sebagai calon guru nanti menerapkan pembelajaran studi kasus dan juga bisa mengembangkan diri dengan program atau pelaksanaan